الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka berkata, Allah menjadikan anak. Subhanahu, Allah maha suci dari ucapan mereka. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Akan tetapi semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik dan kekuasaan Allah. Kullun lahu qanitun. Semuanya qanitun. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati wal ard. Ayat 117. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Wa idza qada amran, dan apabila Allah telah menghendaki satu hal, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah hanya berkata kun, maka dia pun menjadi ada. Inilah ayat 116 dan 117. Mudah-mudahan masih ingat pada ayat sebelumnya, ayat 114 secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Sampai akhir. Tidak ada manusia yang paling zalim melebihi orang-orang yang melarang rumah-rumah Allah diisi dengan kegiatan zikrullah, diisi dengan ibadah. Lebih dari itu mereka berusaha untuk merusak rumah-rumah Allah, baik merusak secara fisik ataupun merusak secara fungsional. Merusak secara fisik seperti yang mereka lakukan terhadap Ka'bah. Mereka datang ingin merubuhkan Ka'bah. Ataupun merusak secara fungsional sebagaimana mereka pernah menutup Masjidil Aqsa dalam waktu bertahun-tahun. Tidak boleh melakukan ibadah di dalam. Dan Masjidil Aqsa selama bertahun-tahun hanya tempat pembuangan sampah. Jadi mereka tidak merusak Masjidil Aqsa-nya, tapi mereka menonaktifkan fungsi ibadahnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Nasrani. Baik, ayat 116 ini perpanjangan cerita tentang orang-orang Nasrani. Jadi seolah-olah Allah menyatakan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sangat zalim. Rumah-rumah Allah, fungsi ibadahnya ditiadakan, bahkan bangunannya dirusak.
Itu terjadi. Sekira di Indonesia juga kita lihat contoh. Pembakaran masjid di Tolikara dan lain-lain misalnya. Nah, perusakan rumah ibadah umat Islam ini rentan terjadi dari orang-orang Nasrani. Baik, lalu pada ayat 116, Allah berbicara mengenai kejahatan lain dari orang-orang Nasrani. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat 116 ini secara khusus berbicara tentang orang-orang Nasrani. Tapi secara umum ayat ini pun berbicara tentang Yahudi dan orang-orang musyrikin Mekah. Allah berfirman pada ayat ini, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Mereka mengatakan Allah menjadikan anak untuk dirinya. Siapa yang berkeyakinan Allah memiliki anak? Pertama, orang Nasrani. Kedua, orang-orang Yahudi. Qalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Surat At-Taubah. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Tetapi kaum musyrikin Mekah termasuk orang yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Najm, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatan ukhra alakumul dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. Bahwa musyrikin Mekah mengatakan Allah memiliki anak, tapi bukan anak laki-laki, tapi putri-putri. Putri Allah yang pertama Allah, yang kedua Uzza, dan yang ketiga adalah Manat. Nah, pertanyaan jemaah sekalian, ini tiga golongan yang berideologi bahwa Allah memiliki anak. Nasrani, anak Allah bagi mereka adalah Isa. Yahudi, anak Allah dalam ideologi mereka adalah Uzair. Musyrikin Mekah, anak Allah bagi mereka adalah tiga orang putri. Al-Lat, Uzza, dan Manat. Secara umum, tiga-tiganya berkeyakinan Allah punya anak. Tapi dari tiga keyakinan ini, mana yang terbaik? Kalau yang baik nggak ada, tapi yang lebih baik ada. Yang lebih baik adalah Nasrani. Karena anak Allah dalam pandangan mereka seorang nabi. Yahudi, anak Allah bagi mereka bukan seorang nabi, tetapi Uzair, seorang yang saleh. Tentu nabi lebih tinggi daripada orang yang saleh. Artinya orang-orang Nasrani menyebut berkeyakinan Allah punya anak dari kalangan orang yang luar biasa, yaitu nabi. Kalau Yahudi, anak Allah bagi mereka bukan nabi, lebih rendah daripada nabi, yaitu orang saleh. Dan yang lebih buruk adalah orang-orang musyrikin. Mereka berkeyakinan Allah punya anak dari kalangan putri-putri. Putri-putri yang bukan nabi, bukan orang saleh. Ya, yaitu Al-Lat, Uzza, dan Manat. Tiga-tiganya buruk, tetapi punya tingkatan-tingkatan. Keburukan orang-orang Nasrani lebih ringan daripada keburukan orang Yahudi. Tapi keburukan keyakinan Yahudi lebih ringan dibandingkan keburukan orang-orang Mekah. Karena yang disebut anak Tuhan itu kalau bagi orang Nasrani nabi, kalau bagi orang Yahudi lebih rendah dari nabi, yaitu Uzair, seorang yang saleh. Begitu selanjutnya. Baik jemaah sekalian, pertanyaan, kenapa tiga agama ini berkeyakinan Allah memiliki anak? Jawabannya, inilah dampak serius dari kultus individu.
Inilah dampak serius dari kultus individu. Syirik di muka bumi ini, induknya hanya ada dua. Pertama, syirik yang disebabkan karena kultus individu. Syirik ini yang langsung berhadapan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ketika di zaman beliau ada 5 orang wali yang dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Jadi mereka menganggap 5 anak, 5 wali ini Tuhan. Disebabkan karena kultus individu. Induk syirik yang kedua adalah syirik zodiak atau syirik perbintangan. Nah, syirik yang kedua ini yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. Jadi bagaimana Ibrahim membatalkan ketuhanan bintang, ketuhanan bulan, dan ketuhanan matahari. Itu tadi dalam surat Al-An'am. Baiklah, jadi munculnya keyakinan Allah memiliki anak berpangkal pada kultus individu. Kultus individu atau yang dinamakan dengan ghulu terhadap orang-orang saleh, maksudnya adalah berkeyakinan bahwa ada orang-orang saleh yang memiliki sifat khas ketuhanan. Misalnya Allah itu maha mengetahui yang gaib. Itu sifat khas Allah, mengetahui yang gaib. Itu bukan sifat manusia, itu sifat khas Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian ada orang saleh yang diyakini memiliki sifat seperti sifat khasnya Allah, ini dinamakan kultus individu. Oh, kalau wali fulan dia tahu nasib orang. Dia tahu ajal orang. Dia tahu peruntungan orang. Nah, ini namanya berkeyakinan bahwa ada orang saleh yang memiliki ilmu seperti ilmunya Allah. Ilmunya Allah adalah ilmu yang gaib. Dan ilmunya manusia bukan ilmu yang gaib. Kalau ada orang yang dianggap wali dan mengetahui yang gaib, berarti telah mensifati wali dengan sifat Allah, yaitu mengetahui yang gaib. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di zaman ini tidak ada orang yang berkeyakinan Allah punya anak, tetapi hakikat dari kultus individu itu tetap ada. Jadi lebih ringanlah daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, karena di masyarakat kita, bahkan dari zaman dahulu, kultus individu terhadap wali-wali, terhadap ulama-ulama, kiai-kiai, itu ada. Kultus individu sampai sekarang. Nah, jemaah sekalian, sekedar kultus individu belum sampai ke level yang lebih tinggi, yaitu berkeyakinan bahwa wali-wali ini adalah anak Tuhan. Baik, inilah kemungkaran orang-orang Nasrani berikutnya, berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Kenapa mereka berkeyakinan seperti itu? Karena di depan mereka ada Nabi Isa alaihi salam lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Datanglah Nabi Isa ke dunia melalui satu pintu yang sangat ajaib. Lalu Nabi Isa alaihi salam meninggalkan dunia melalui pintu yang sangat ajaib juga. Datang dari pintu ajaib, pergi dari pintu ajaib, dan di antara dua pintu ini Nabi Isa pun memiliki mukjizat-mukjizat yang ajaib.
Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa bisa mengetahui apa yang disembunyikan seseorang di dalam rumah dan lain-lain. Tetapi jemaah sekalian yang saya hormati, ini mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Ada patung dia tiup maka menjadi. Misalnya ada patung burung dia tiup, maka jadilah burung beneran, burung sungguhan. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa tadakhiruna fi buyutikum. Apa yang kalian makan di rumah atau kalian sembunyikan, saya tahu, kata Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat ini semuanya ajaib, tapi tidak kategori mukjizat yang ampun. Sekali lagi, mukjizat ajaib, tapi bukan mukjizat yang ampun. Kenapa demikian? Karena mukjizat ini semuanya hilang dengan kepergian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat A, B, dan C. Tapi dengan kematian Nabi Musa, mukjizat ini pun hilang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat, tapi mukjizat teragung Nabi kita adalah Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran ini tidak hilang meski dengan kematian Rasulullah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam terpancar air dari celah jari-jari beliau. Itu mukjizat yang ajaib. Tapi tentu tidak ampun dibandingkan dengan Al-Quran. Karena mukjizat-mukjizat tersebut hilang dengan kematian Rasulullah SAW. Satu-satunya mukjizat Nabi kita yang tidak hilang meski dengan kematian beliau adalah Al-Quran. Nah, kalau nabi-nabi terdahulu dengan kematian Nabi Isa, Injil dirubah-rubah. Sehingga Injil itu tidak lagi mukjizat yang abadi untuk Nabi Isa. Terhadap Nabi Musa Allah berikan Taurat. Setelah kepergian beliau, Taurat ini dirubah-rubah. Sehingga nilai mukjizatnya pun hilang. Tetapi Al-Quranul Karim, kitab suci yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tetap utuh walau dengan kepergian beliau. Sekali lagi, mukjizat terbesar Nabi kita adalah Al-Quran. Dengan banyak alasan salah satunya adalah karena mukjizat Al-Quran ini mukjizat yang tetap ada meski Nabi kita telah wafat. Sementara mukjizat-mukjizat lain hilang dengan kepergian Rasulullah SAW. Wa qalu ittakhadallahu walada. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah menjadikan anak untuk dirinya. Itu Isa alaihissalam. Jadi mereka melihat keajaiban Nabi Isa, datangnya ajaib, perginya ajaib, mukjizatnya ajaib. Lalu mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan karena keajaiban-keajaiban ini. Ini Nabi Isa ini bukan manusia. Kenapa datangnya begitu, perginya begitu, mukjizatnya luar biasa? Allah berikan mukjizat kepada Isa yang membuat orang-orang Nasrani tidak lagi melihatnya manusia. Nah, alhamdulillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat yang lebih besar daripada mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihi salam, tapi tidak ada umat yang menyatakan bahwa beliau adalah anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena meski Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi Nabi kita dengan banyak mukjizat, tapi Allah pun menampakkan sisi manusiawi beliau. Beliau diracun ternyata mempat. Beliau dilukai dalam perang Uhud ternyata mempat. Giliran sakit ternyata beliau sakit juga. Jadi sebagai seorang laki-laki dia pun menikah. Kalau Nabi Isa kan tidak menikah kan? Nah, jadi
Allah perlihatkan keterbatasan Nabi kita sebagai manusia. Bahwa dia sakit, bahwa dia bisa dilukai, bahkan dia bisa diracuni. Bahkan Nabi kita bisa disihir. Beliau disihir oleh Labid ibn al-Asam. Sampai rambut-rambut beliau rontok. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wassalam lupa malam beliau. Giliran malam bersama Aisyah atau bersama istri yang lain, beliau lupa. Ini pengaruh sihir dari Labid ibn al-Asam. Nah, jadi ini semuanya bagi Nabi kita adalah sebagai musibah. Beliau tersihir, beliau dilukai, beliau diracuni. Ini sihir, ini bagi beliau adalah musibah. Tapi bagi kita, musibah ini punya makna yang sangat besar. Sehingga tidak ada umat yang berkeyakinan beliau adalah anak Tuhan. Tapi Nabi Isa alaihissalam nyaris kemanusiaan beliau tidak nampak oleh umat. Nikah, dia enggak menikah. Tidak dilahirkan seperti orang lain dilahirkan dan selanjutnya. Baik jamaah sekalian. Jadi itulah tadi syubhat. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Terhadap syubhat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah. Dan syubhat tidak boleh dibantah dengan bantahan yang lemah. Tetapi syubhat harus dibantah dengan bantahan yang kuat. Maka di dalam ayat ini Allah membantah syubhat itu dengan 3 bantahan. Nah, maka oleh sebab itu, kalau Anda ingin berdebat dengan orang-orang yang memiliki syubhat, pastikan jawaban Anda lebih kuat daripada syubhat. Karena tujuan berdebat dengan orang-orang yang terindikasi syubhat adalah untuk mengalahkan syubhat. Kalau ternyata argumentasi Anda tidak lebih kuat dari syubhat mereka, Anda dikhawatirkan akan terseret. Anda akan terseret. Nah, jadi berdebat dengan orang syubhat, debat itu seperti air. Seperti air. Orang awam di kolam yang cetek sekalipun tenggelam. Orang jani, orang yang tidak bisa renang, orang yang tidak bisa renang di kolam yang cetek sekalipun dia akan tenggelam. Tapi orang yang ahli di lautan sekalipun dia selamat. Nah, itulah debat dengan ahli syubhat. Kalau kita orang awam debat dengan orang syubhat, sedangkalnya alasan orang syubhat itu kita akan tenggelam. Tapi orang yang alim, orang yang berilmu, sedalam-dalamnya syubhatnya orang syubhat, mereka bisa petahkan, mereka akan selamat. Jadi hati-hati berdebat dengan orang syubhat. Syubhat ini ada 2 jamaah sekalian. Pertama, syubhatnya keburukan seolah-olah kebaikan. Yang kedua, syubhatnya kebaikan seolah-olah keburukan. Karena syubhat itu artinya tersamar. Tersamar. Kadang-kadang kebaikan tersamar sehingga dia seolah-olah keburukan. Atau yang kedua, ya, keburukan itu tersamar seolah-olah dia adalah kebaikan. Nah, bagaimana mereka mensyubhatkan ini? Kebaikan disyubhatkan seolah-olah keburukan. Keburukan disyubhatkan seolah-olah kebaikan. Jawabannya mereka menggunakan dalil-dalil yang difahami dengan keliru. Difahami dengan keliru. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kami. Berarti Tuhan itu 3. Trinitas kata mereka. Sebab kami Tuhan itu 1, mestinya Allah mengatakan aku turunkan. Tapi ayat mengatakan kami turunkan. Kami ini hendak menunjukkan 1 atau menunjukkan trinitas. Begitu kata orang-orang Nasrani. Perhatikan, mereka mencoba mensyubhatkan keburukan menjadi kebaikan menggunakan dalil yang difahami salah. Menggunakan dalil betul,
tapi dipahami dengan salah. Begitu dengan ahli bidah. Ahli bidah itu mereka mensubuhatkan yang bukan ajaran menjadi ajaran. Caranya menggunakan dalil-dalil yang dipahami dengan salah. Yang dipahami dengan salah. Jadi sekali lagi kembali kepada ayat ini, Allah sebutkan syubhat orang Nasrani, yaitu Allah punya anak. Bagaimana mereka mensyubhatkan ini? Ini Isa lahir tanpa bapa. Bukankah itu menunjukkan bapaknya adalah Allah? Isa mukjizatnya beda dengan yang lain. Jadi berbagai alasan-alasan dari mukjizat Nabi Isa ini adalah jalan orang-orang Nasrani untuk mensyubhatkan Isa adalah anak Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat itu dengan 3 bantahan. Bantahan pertama, subhanahu. Allah mengatakan Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Maha Suci dari adanya anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jelas kalian perhatikan, di antara jalan ahli sunnah wal jamaah menanamkan tauhid adalah dengan memahamkan kemahasucian Allah. Memahamkan kemahasucian Allah. Ini yang dinamakan dengan tanzih. Ya. Memahamkan kemahasucian Allah. Kelak di akhir zaman, si Dajjal ini datang ngaku-ngaku Tuhan. Bertemulah Dajjal dengan orang-orang yang tidak lagi memahami kemahasucian Allah. Dajjal mengatakan, saya Tuhan. Saya turunkan hujan. Saya hidupkan bapak ibumu yang telah meninggal. Datanglah keajaiban ini dari Dajjal. Lalu manusia-manusia saat itu mengatakan, wahai Dajjal, engkaulah Tuhan kami. A'udzubillah. Kenapa demikian? Karena Dajjal bertemu dengan masyarakat yang tidak lagi memahami kemahasucian Allah. Seandainya masyarakat mengetahui kemahasucian Allah, Maha suci Allah dari menyamai manusia. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari kekurangan. Oh, ini Dajjal matanya cacat. Oh, ini Dajjal sepasang kakinya juga tidak beres. Kalau memang dia Tuhan, perbaiki saja mata yang cacat. Perbaiki saja kaki yang tidak beres. Rambutnya pun tidak menunjukkan keindahan. Tubuhnya pun tidak menunjukkan keindahan. Jadi Dajjal itu mohon maaf jelek secara fisik. Kenapa jelek? Kasih sayang Allah. Agar orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan keajaiban Dajjal. Tapi jemaah sekalian, manusia saat itu tidak lagi memahami kemahasucian Allah, sehingga propaganda Dajjal ini masuk. Maka di sini nomor 1 Allah membantah orang Yahudi dengan menyebutkan kemahasucian Allah. Kalian mengatakan Allah punya anak, subhanahu, Allah Maha Suci. Maha Suci Allah dari memiliki anak. Maka Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, bukan, saya tidak berbicara Asy'ariyahnya. Tapi Imam Abu Hasannya sendiri. Kan yang menyimpangkan Asy'ariyahnya, bukan Abu Hasannya kan. Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan, di dalam surat Al-Fatihah terdapat 5 sifat bagi Allah. Qul huwallahu ahad. Ini namanya keesaan. Allah as-Samad. As-Samad ini menunjukkan Allah maha dibutuhkan semua-muanya. Maka As-Samad ini kategori qayyum. Allah maha berurus. Qayyum. Qayyum dalam bahasa beliau adalah qiyamuhu bi nafsi. Lam yalid, Allah tidak beranak.
tidak beranaknya Allah menunjukkan Allah kekal. Karena semua yang beranak akan mati. Hewan beranak mati. Manusia beranak akan mati. Tumbuh-tumbuhan beranak mati. Maka ketika Allah mengatakan lam yalid, Allah tidak beranak, menunjukkan Allah itu abadi. Abadinya Allah, kata beliau, ini namanya baqa. Walam yulad, Allah itu tidak diperanakkan. Allah tidak diperanakkan, menunjukkan Allah adalah al-awwal. Beliau mengatakan kidam. Kidam. Kalau kita tidak menyebut kidam dan baku, tapi kita menyatakan al-awwal wal akhir. Al-awwal bahasa Al-Quran, kalau kidam itu bahasa orang-orang falsafah. Al-akhir itu bahasa Al-Quran, kalau baqa itu adalah bahasa orang-orang falsafah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ini namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Jadi ini 5 sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Pertama wahdaniyat, yang kedua qiyamuhu bi nafsi, yang ketiga adalah qidam, yang keempat adalah baqa, yang kelima adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Dengan bahasa beliau. Kalau bahasa dalam ulama-ulama sunnah tidak seperti itu. Kita tidak menyebutkan qiyamuhu bi nafsi, tapi kita menyebutkan al-qayyum. Beliau mengatakan kidam, kita menyebutnya dengan al-awwal. Beliau mengatakan baqa, kita menyebutnya dengan al-akhir, huwa al-awwal wal akhir. Dari nyawa sekalian yang saya hormati, di mana kemahasucian Allah? Lam yalid wa lam yulad. Kemahasucian. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Maha suci Allah dari beranak, maha suci Allah dari diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan maha suci Allah dari menyembah. Baik, ini sanggahan pertama terhadap orang-orang Nasrani. Allah menyanggah mereka dengan menjelaskan kemahasucian Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau Allah punya anak, di mana kemahasucian Allah? Allah itu subhanahu maha suci. Di mana kemahasucian Allah kalau Allah punya anak? Karena di antara kemahasucian Allah, maha suci Allah dari beranak dan diperanakkan. Nah, ini sanggahan pertama. Allah punya anak, jawaban pertama. Kalau begitu, di mana kemahasucian Allah? Jawaban yang kedua, Allah menjawab, ballahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan langit dan bumi semuanya adalah milik Allah. Jadi semua langit dan isinya, bumi dan isinya, semuanya adalah milik Allah. Tidak ada anak Allah di langit, tidak ada anak Allah di bumi. Langit dan isinya, bumi dan isinya adalah milik Allah. Jadi bukan anak Allah. Jawaban yang ketiga, kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah. Qanitun, qunut artinya tunduk. Nah, Syekh Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, qanitun artinya tunduk dengan 2 kategori. Pertama adalah ketundukan umum. Itu ketundukan terhadap takdir. Saatnya sakit, saatnya mati, saatnya letih, saatnya lapar. Ini ketundukan umum. Karena saatnya lapar Anda nggak bisa melawan lapar Anda. Anda tunduk saja dengan takdir Allah lapar. Lalu ketundukan yang kedua adalah ketundukan khusus. Ketundukan khusus ini adalah ketundukan terhadap syariat. Nah, jadi seakan-akan Allah mengatakan, Isa anak Tuhan, tapi dia tunduk dengan hukum Allah. Bukankah Nabi Isa ini tunduk dengan hukum alam yang bernama lapar? Lapar itu takdir Allah, itu hukum Allah terhadap semua ciptaannya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak lapar. Dan itu undang-undang Allah. Dan Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak mampu lepas dari hal itu.
dia hanya bisa tunduk dengan hukum tersebut. Nah, jadi bahwa dia tunduk terhadap hukum alam, lahir, mati, sakit, capek, lapar, emosi, ini semuanya hukum alam ataupun fitrah ataupun takdir Allah terhadap manusia. Dan Nabi Isa alaihissalam memiliki ini semua dan dia tunduk dengan hukum Allah terhadap beliau. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa bukanlah anak Tuhan. Karena namanya anak pasti sama dengan orang tuanya. Lantas di mana kesamaan Nabi Isa dengan orang tuanya? Yang mereka anggap orang tuanya adalah Allah. Baik jemaah sekalian, jadi inilah 3 jawaban Allah terhadap syubhat mereka pada ayat 116. Pertama, kalau Nabi Isa adalah anak Allah, di mana kemahasucian Allah dari adanya anak? Orang-orang yang tidak paham kemahasucian Allah, mereka yang akan terjebak dengan syirik. Semua orang yang tidak paham kemahasucian Allah akan jatuh kepada syirik. Semua orang. Makanya tadi saya katakan di awal, di antara pembelajaran tauhid yang sangat penting bagaimana memahamkan kemahasucian Allah kepada manusia. Nomor 2, Allah membantah bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kata Allah bahwa langit dan isinya adalah milikku, kekuasaanku. Termasuk Isa, kekuasaanku. Yang ketiga, bahwa Nabi Isa tunduk terhadap hukum Allah terhadap dirinya. Lapar, dahaga, sedih, gelisah. Ini hukum-hukum Allah. Dan ternyata Nabi Isa tidak lepas dari itu semua. Menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi dia manusia biasa. Sebetulnya pada ayat 117 Allah berikan sanggahan yang keempat. Mungkin kita kumandangkan azan dulu. Udah masuk waktu? Lanjut kalau begitu insyaAllah. Baik, sanggahan yang keempat, Badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Al-Khaliq, Allah Maha menciptakan. Kalau Al-Badi' menciptakan tanpa contoh. Sama-sama menciptakan. Al-Badi' menciptakan, Al-Khaliq menciptakan. Perbedaannya, Al-Badi' menciptakan tanpa contoh. Seakan-akan Allah mengatakan, Nabi Isa aku ciptakan tanpa contoh. Karena kalau semua manusia lahir melalui adanya bapa dan ibu. Tetapi Nabi Isa AS diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari seorang ibu tanpa ayah. Maka Allah mengatakan Badi, Allah Maha menciptakan tanpa contoh. Salah satunya adalah Nabi Isa. Kalau Allah menciptakannya sesuai contoh, maka sesuai dengan manusia biasa. Maka di antara contoh Badi, Allah menciptakan tanpa contoh adalah Nabi Isa, karena dia berbeda dengan semua manusia. Kemudian sanggahan atau bantahan yang kelima, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah telah menghendaki satu peristiwa, Allah mengatakan kun fayakun, maka dia pun jadi. Ulama ahli sunnah memahami ayat ini dengan 2 mazhab. Mazhab yang pertama, ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun. Mayoritas ulama ahli sunnah di sini. Pendapat yang kedua, ketika Allah menginginkan sesuatu untuk jadi, maka dia jadi. Paham bedanya? Kalau yang pertama, proses jadi itu Allah berkehendak, lalu Allah katakan kun. Tetapi pendapat yang kedua, begitu Allah berkehendak, tanpa Allah katakan kun, itu sudah jadi.
Sudah ya, jadi ini dua. Misalnya, ketika Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkat. Lemparkan tongkat. Ternyata kehendak Allah saat melemparkan tongkat, Allah ingin tongkat ini jadi ular. Allah ingin. Hanya dengan Allah ingin tongkat jadi ular, dia pun jadi ular. Modalnya cuma Allah ingin. Allahu Akbar. Antum bayangkan betapa kuasanya Allah. Apapun yang Allah inginkan, itu akan jadi. Nah, jadi inilah dua pandangan ulama, dua-duanya dalam pandangan ahli sunnah, jadi tidak ada ahli bidah dalam dua pendapat ini. Pendapat pertama, jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah menyatakan kun. Lalu keinginan Allah itu pun nyata. Pendapat yang kedua, jika Allah menginginkan sesuatu, maka dia langsung jadi nyata walau Allah tidak mengatakan kun. Terus kenapa ada kalimat kun fayakun? Kun fayakun itu menunjukkan Allah berkehendak ada. Maka dia pun ada. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena semua kehendak Allah nyata. Semua keinginan Allah nyata. Kalau Anda dan saya, 100 keinginan kita, mungkin 10 yang nyata, itu sudah bagus. Contoh, dulu ketika Anda akan menikah, keinginan Anda, istri Anda tingginya sekian, warna kulitnya sekian, kecerdasannya sekian, kemudian keturunannya sekian. Entah berapalah kriteria calon istri yang Anda cari dulu. Mungkin ada 10 kriteria. Begitu Anda menikah, dari 10 kriteria itu Anda dapat berapa? Anda dapat berapa? Dapat semuanya enggak? Tidak. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ketika ibu-ibu akan menikah dengan calon suami, semasa gadis, ibu-ibu punya kriteria. Saya ingin menikah dengan wanita, dengan seorang laki-laki, tingginya sekian, bobotnya sekian, warna kulitnya sekian, rambutnya begini, kecerdasannya begini, sukunya A, pendidikannya B. Anggaplah kriteria Anda untuk calon suami ada 10 kriteria. Dari 10 kriteria itu berapa yang Anda dapatkan? Kalau Anda dapatkan dari 10 kriteria Anda dapatkan 3, itu udah bagus. Jadi maksud saya jemaah sekalian, semua keinginan Allah jadi. Semua keinginan Allah itu kun fayakun. Nah, berbeda dengan manusia, keinginan manusia yang nyata hanya sedikit. Oleh sebab itu, kehendak Allah dengan kekuasaan Allah selalu bergandengan. Di mana ada kehendak Allah, maka Allah kuasa. Kalau kita tidak, kehendak kita dengan kekuasaan kita selalu terpisah. Kita berkehendak A, tapi terhalang kekuasaan. Akhirnya enggak jadi. Jadi ini bukti betapa maha kuasanya Allah, bahwa apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah inginkan, pasti nyata. Wallahu a'lam. Kita adzan sebentar. Ya. Sebagai penutup jemaah sekalian, pada bagian akhir ayat 117, Allah sebutkan bukti terkuat bahwa Nabi Isa bukan anaknya. Allah menyatakan, semua yang ada di langit dan bumi menjadi Anda dengan kata-kata kun fayakun. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa lahir melalui kun fayakun. Nah, kalau Nabi Isa itu lahir dengan segala keajaiban, tapi melalui kata kun fayakun, menunjukkan bahwa Isa bukan anak Allah. Sebab kalau Nabi Isa ada anak Allah, berarti itu bagian dari Allah, Maha Suci Allah. Tapi Nabi Isa lahir melalui satu pernyataan Allah, kun fayakun. Kalau Nabi Isa hasil dari kun fayakunnya Allah, berarti Nabi Isa bukan anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dengan demikian, dalam ayat ini Allah menyebutkan setidaknya 5 sanggahan terhadap orang-orang Nasrani yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Demikian kajian kita malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan. Ayat 116 dan ayat 117. Bagi yang ingin bertanya, persilakan. Ya, dapat. Iya. Itu. Iya. Coba sebutkan contoh Allah berkehendak keburukan. Gagal. Ya, ya. Jadi buruk, segala yang buruk itu buruk hubungannya dengan kita. Tetapi segala yang buruk dalam hubungannya dengan Allah adalah baik. Penjelasannya begini. Sakit itu keburukan bagi kita. Karena sakit ini membuat saya muntah-muntah makan, sakit ini membuat saya merandang, sakit ini membuat saya A, B, dan C. Maka sakit ini keburukan hubungannya dengan saya. Adapun sakit ini dalam hubungannya dengan Allah adalah kebaikan. Karena sakit ini adalah hikmah. Karena sakit itu adalah hikmah. Subhanallah, Allah tidak pernah menciptakan keburukan 100%. Allah nggak pernah memutuskan kejadian yang buruk 100%. Itu tidak ada. Semua keputusan Allah berupa keburukan, nilai buruknya mungkin 0,sekian%. Selebihnya adalah kebaikan. Allah putuskan untuk seseorang sakit, nilai keburukan dalam sakit itu anggaplah 10%, 90% lagi adalah kebaikan. Nah, tetapi datanglah setan ini, jamaah sekalian, agar Anda tahu kapan Anda dan saya dikuasai setan. Datanglah setan ini, membesar-besarkan 10% yang buruk, sehingga Anda nggak melihat 90% yang baik. Paham? Saya ulangi, Allah takdirkan seseorang sakit. Itu buruk bukan? Buruk. Tapi nilai buruknya sakit, anggaplah 10%. 90% lagi adalah hikmah. Hikmah itu baik atau buruk? Baik. Oke. Jadi 90% adalah hikmah, 10% adalah keburukan. Tetapi datanglah setan ini membesar-besarkan yang 10%, sehingga Anda tidak melihat yang 90%. Makanya seorang manusia dinamakan dengan ahli hikmah ketika mereka tidak mau melihat sesuatu apa adanya. Tapi mereka selalu melihat segala-galanya berdasarkan hikmah. Kamu sakit, iya, tapi hikmahnya banyak. Itu. Kalau Anda sudah selalu melihat segala-galanya dengan kacamata hikmah, Anda dinamakan ahli hikmah. Orang-orang yang menggunakan kacamata hikmah tidak pernah melihat keburukan. Tidak pernah mereka melihat keburukan. Ya, bahkan dosa sekalipun. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu kajian besok kami, kajian Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala
menyebutkan di dalam dosa terdapat 5 ma'rifatullah yang tidak mungkin difahami kecuali dengan dosa. Di dalam dosa itu keburukan bukan? Tapi hikmah di dalam buruknya dosa masih lebih besar daripada dosa. Banyak sekali hikmahnya. Salah satunya kata Ibnu Qayyim, ada 5 ma'rifatullah yang tidak diketahui dan dirasakan kecuali orang-orang yang berdosa. Makanya jangan sakit adalah kebaikan dengan kacamata hikmah. Miskin, hutang-hutang adalah kebaikan dengan kacamata hikmah. Bahkan dosa sekalipun adalah kebaikan dengan kacamata hikmah. Dengan kacamata hikmah. Yang artinya, dosa ini kebaikan kalau Anda ambil hikmah A, hikmah B, hikmah C, hikmah. Dan dosa itu akan menjadi keburukan kalau Anda telah mengabaikan hikmah. Contoh, biar Anda paham. Terjadi dosa apa hikmah pertama? Agar Anda dapatkan satu ibadah yang bernama taubat. Kalau nggak ada dosa, adakah ibadah taubat? Allah berfirman, aku tidak ciptakan kalian kecuali untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Anda nggak berdosa, salah satu ibadah hilang. Padahal ibadah adalah tujuan Anda. Maka agar Anda bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kepada Allah, datanglah dosa ini, karena di dalam dosa ada ibadah yang Anda tak temukan kecuali di dalam dosa, yaitu taubat. Jadi dosa ini keburukan, tapi orang yang mengambil hikmah akan mendapatkan kebaikan. Maka hikmah pertama dalam dosa adalah taubat. Anda ambil taubat artinya Anda ambil hikmah, berarti Anda mendapatkan kebaikan. Dosa ini keburukan, tapi di dalam ada 5 ma'rifatullah. Ketika 5 ma'rifatullah ini Anda dapatkan, maka dosa yang buruk ini menjadi hilang dengan kebaikan yang besar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi, seulangi, Allah tidak pernah menciptakan dan menakdirkan satu keburukan yang bersifat 100%. Semua keburukan itu buruk hanya 5%, 10%. Selebihnya adalah hikmah. Yang artinya, hikmah ini jauh lebih besar daripada keburukan. Tetapi sekali lagi, setan membesar-besarkan keburukan dalam satu musibah, sehingga Anda tidak melihat hikmahnya yang lebih besar. Imran bin Husain radhiyallahu anhu 32 tahun mengalami penyakit wasif. Jangankan berdiri, jangankan berjalan, berdiri pun tidak bisa. Jangankan berdiri, duduk pun tidak bisa. 32 tahun berbaring. Keluarganya menyiapkan tempat tidur khusus. Tempat tidur, disitulah makan, disitulah minum, disitulah salat, disitulah obat. Selama berapa lama? 32 tahun. Tapi ketika seorang tabi'in, ya, Ibn Shuraih mengunjungi beliau, Ibn Shuraih menangis, Shuraih Al-Qabi, Imran bin Husain mengatakan, tolong kamu jangan tangisi sakitku. Karena aku sendiri sangat mencintai sakit ini. Semenjak hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpaiku, menyampaikan kirim salam Jibril. Karena Jibril sambut dengan kesabaran Imran. Ada malaikat yang sakit nggak? Nggak ada, oke. Bilangin nggak ada rumah sakit. Begitu malaikat Jibril melihat kesabaran Imran dalam sakit, maka Jibril titip salam kepada Imran benar-benar salam. Maka Imran mengatakan, semenjak hari itu Rasulullah SAW menjumpaiku membawakan salam dari Jibril. Semenjak hari itu yang paling kucintai di atas dunia ini adalah sakit kulit. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, dia tidak mau melihat sakit itu terpisah dari hikmah. Sehingga dia melihat sakit itu baik. Karena kita sering melihat sakit kita terpisah dari hikmah. Sehingga sakit ini membuat kita lebih sakit lagi. Jadi percayalah jemaah sekalian, orang-orang mengatakan sakit. Sakit kamu sebenarnya sedikit.
tapi rasanya menjadi luar biasa karena kamu tidak melihat sakit dengan hikmah. Seandainya kita melihat sakit kita dengan hikmah, sakit ini akan berkurang. Sakit ini sangat berkurang. Ya, beberapa waktu lalu saya naik taksi. Saya kalau naik taksi selalu banyak bicara dengan tukang taksi. Saya ingin cerita kehidupan. Pengalaman-pengalaman. Kalau ternyata supir taksi ini baru ditinggal mati istrinya beberapa bulan lalu. Nangis-nangis dia nyetir taksi begini. 9 istri bapak meninggal iya. Penyakitnya apa? Sakit perut pak. Perut apa? Asam lambung. Sini kan kalau kata Nabi, meninggal karena penyakit perut, apapun faktornya, namanya asam lambung, empedu, usus buntu, apapun yang penting penyakit perut, kata Nabi itu mati syahid pak. Berarti istri saya mati syahid ya. Oh kalau tadinya dia nangis sedih, sekarang dia boleh nangis berbahagia. Kemudian yang kedua, istri bapak duluan, bapak belakangan, itu kebaikan. Di mana baiknya pak? Artinya kan bapak bisa doain dia. Tapi kalau bapak duluan, dia yang doain bapak. Misalnya dia mendahului bapak 5 tahun bapak doa buat dia. Kebaikan yang ketiga, dia mendahului bapak dan bapak memaafkan dia. Karena tidak ada orang yang meninggal, melainkan dimaafkan orang yang hidup. Tapi kalau bapak yang duluan, belum tentu bapak maafin dia. Harinya sampai di rumah dia bilang, sejuk sekarang, sejuk sekarang. Nah, baik jemaah sekalian, jadi maksud saya adalah Allah tidak pernah memberikan satu keburukan 100%. Karena hikmah dalam satu keburukan lebih besar daripada keburukan. Tetapi setan selalu membuat kita melihat keburukan yang kecil sehingga kita tidak melihat hikmah yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi maka cita-cita kita ternyata gagal, ini satu keburukan. Satu keburukan, tapi ketika kita melihat keburukan dengan hikmah, akhirnya kita pun husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun husnuzan kepada, kalau tidak melihat kacamata hikmah, Anda tidak pernah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah biasakan melihat segala keburukan dengan kacamata hikmah agar Anda selalu husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.